Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN tema 1, subtema 2 dan 3. Disimak ya materi berikut ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu mengenal dan memahami berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya yang ada di Indonesia. Yuk simak materi berikut ini. Nah, anak-anak, kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, manfaat kerjasama apa aja sih? Manfaatnya yaitu meringankan pekerjaan, lalu yang kedua membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Nah, anak, kita lanjut yuk. Kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, apa sih yang kita lakukan kerjasama di lingkungan sekolah? Yaitu kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Jadi, walaupun berbeda suku ataupun budaya, kita harus tetap rukun. Menjelaskan bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama yaitu piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas yaitu piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Jadi kita harus bareng-bareng ya mengerjakannya. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Seperti ini kalian tetap membantu orang tua kalian di rumah. Nah, yang kedua mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah teman kamu. Nah, yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh kerjasama kelompok yaitu diskusi, membuat prakarya, presentasi di kelas. Lalu apalagi ya yang ada di lingkungan kerjasamanya yaitu ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Kita lanjut ya kerja bakti di lingkungan. Contoh yaitu kerja bakti, yaitu membersihkan sampah yang tersumbat di selokan, lalu memperbaiki jalan, lalu memperindah taman. Lalu gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Contoh pada gambar ini yaitu saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Lalu persiapan hari kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama, mereka bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Dan dikit lagi yang kita akan peringati pada bulan Agustus. Bentar lagi ya. Lalu kerjasama dalam diskusi. Apa sih yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Lalu setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Lalu manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi yaitu yang pertama terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua menambah pengetahuan. Yang ketiga permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat kita akan dihormati orang lain. Yang kelima menghasilkan kesimpulan yang adil. Lalu tujuan dan manfaat kerjasama.
Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Lalu manfaat kerjasama, yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Lalu keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan kelompok. Nah, contoh ya, kita simak permainan tradisional perorangan yang bernama engklek. Kita simak ya. Seperti ini permainan yang dilakukan perorangan atau disebut dengan permainan engklek. Kita perhatikan sama-sama. Nah, seperti ini ya permainan engklek. Nah, kita lanjut ya. Permainan tradisional selanjutnya apa? Kita lanjut. Nah, yaitu enggrang. Seperti ini ya, enggrang. Yang ketiga yaitu gasing. Lalu yang keempat layang-layang. Lalu permainan tradisional berkelompok itu apa aja? Itu yang pertama bentengan, yang kedua ular naga. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Lalu manfaat permainan tradisional apa? Yang pertama melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Lalu berolahraga sambil bermain, berolahraga menyehatkan tubuh, bermain membuat hati gembira. Lalu melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.